Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan seperti kalian lihat, aku sedang berada di suatu ruangan misterius. Enggak. Sekarang aku lagi di rumah dan sekarang aku sedang menjalani namanya self isolation, dimana aku harus tetap berada di dalam rumah selama 14 hari dan enggak berinteraksi banyak dengan keluarga ataupun dengan orang lain, karena aku baru pulang dari tempat yang bisa dibilang ya ada lah di situ gitu kan. Jadi hari ini kita bakal bahas anime aja. Kita bakal bahas anime. Sorry aku nggak bawa mic. Aku nggak pakai mic, maksudnya cuma pakai headset. Karena aku bawa mic tapi kabelnya ketinggalan. That's the problem. Oke, jadi kita bakal bahas sebuah anime movie yang tayang sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Judulnya adalah Promare. Dan kita bakal bahas anime movie Promare dalam Wibu Talk. Ini aku bakal jelasin sedikit tentang Promare. Jadi Promare adalah sebuah anime yang menceritakan tentang pemadam kebakaran di sebuah dunia di mana banyak manusia yang menjadi makhluk berapi ya, atau makhluk yang bisa mengendalikan api. Terdengar familiar? Kok mirip Enen no Shobotai? Ya banyak kalangan yang berprasangka gitu kan, bagaimana ide dari Promare dan Enen no Shobotai itu hampir sama atau bahkan sama, bahkan dari beberapa kalangan nyebut desainnya sama, plotnya sama, everything is almost same, like kayak 11-12 gitu. Jadi Promare adalah sebuah anime original. Kalau kalian tahu, anime original itu yang sumbernya memang dari studio itu gitu, nggak dari manga, nggak dari novel, tapi itu original atau asli, buatan langsung produksi dari sebuah studio. Jadi Promare adalah sebuah anime original yang diproduksi oleh Trigger. Trigger itu studio yang juga buat Darling in France, dia juga buat Kill la Kill. Bahkan musim ini mereka hadir dengan anime yang nuansanya cukup fresh, yaitu BNA, yang sudah pernah aku bahas juga kemarin. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Joey di Anime Man bersama dengan salah satu founder dari studio Trigger, mereka bilang bahwa ide cerita dari Promare ini sudah ada, sudah digagas dan sudah direncanakan sejak 5 tahun yang lalu, dan itu menurutku cukup panjang untuk pembuatan sebuah anime movie, dan memang hasilnya aku harapkan memang bagus gitu kan. Kita masuk ke cerita. Jadi cerita ini bermula di set 30 tahun sebelum cerita utama terjadi, yaitu di 30 tahun lalu hadirlah para manusia yang mengalami mutasi gitu, mutasi di tubuhnya yang membuat mereka bisa mengeluarkan dan mengendalikan api dan memiliki hasrat untuk membakar, memiliki hasrat untuk menyebarkan api, memiliki hasrat untuk orang-orang yang bermutasi inilah yang kemudian disebut sebagai Burnish. Fenomena aneh ini memunculkan berbagai kekacauan dan kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia yang membakar hampir setengah dari bumi. Peristiwa ini kemudian disebut dengan The Great World Blaze. Nah, mulai dari sini kita bakal masuk ke bagian cerita. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, silahkan nonton anime terlebih dahulu, terus kita bakal lanjut. Jadi kalau kalian nggak peduli sama spoiler, ya lanjut aja ke bawah, kita bakal lanjut, oke? Jadi di awal cerita anime ini ada diperlihatkan sebuah adegan di mana Burning Rescue, di mana orang-orang yang memang pemadam kebakaran khusus menghadapi serangan-serangan dari Burnish atau orang-orang yang bisa mengendalikan api tersebut. Nah, rupanya kejadian kebakaran di awal ini itu disebabkan oleh Mud Burnish, yaitu sebuah organisasi teroris yang memulai semua kerusuhan yang disebabkan oleh Burnish 30 tahun yang lalu, dan sebagian besar dari mereka sudah ditangkap dan tersisa 3 orang lagi, yaitu satu pemimpin mereka dan 2 orang anggota dari Mud Burnish. Nah, kemudian teroris ini, 3 orang ini berhasil ditangkap oleh karakter utama kita bersama dengan teman-temannya. Namun, bukan movie namanya jika tidak ada plot twist di sana. Cerita anime ini semakin di-develop atau semakin berkembang ketika kita tahu bahwa di dunia ini, di dunia yang ada di set anime ini itu menceritakan tentang masyarakat mereka yang sangat diskriminatif terhadap para Burnish. Karena Burnish ini dianggap sebagai monster, padahal mereka ya kayak manusia biasa yang nggak tahu tiba-tiba aja dapat kekuatan untuk mengendalikan api dan punya rasa haus untuk membakar gitu kan. Jadi para Burnish ini dianggap monster dan didiskriminasi dari masyarakat. Juga diceritakan berbagai aspek di anime ini atau di kota yang set latar anime ini, di mana kota tersebut diduduki oleh para petugas-petugas yang sewenang-wenang dan juga politikus-politikus yang bermain di belakang. Jadi kalau memang kita benar-benar lihat, cerita dari anime ini benar-benar bisa dijadikan sebuah cerita yang kompleks dan beragam. Di awal cerita itu ditunjukkan sebuah adegan yang tanpa narasi,
tanpa cerita, hanya sebuah gambar bergerak, animasi bergerak dengan musik yang mengiringi di belakang. Tapi kita langsung tahu dari gambar yang bergerak itu kejadian yang terjadi ketika The Great World Blaze terjadi, di mana semua orang tiba-tiba mengamuk, semua orang tiba-tiba membakar dunia, semua orang tiba-tiba become a freaking terrorist gitu kan. Semua bisa dijelaskan dengan baik walaupun tanpa sebuah narasi yang pasti gitu. Jadi itu aku sangat expect, sangat luar biasa di awalnya. Aku benar-benar merasa kayak oke, anime ini benar-benar bagus, pengarahannya benar-benar bagus, storytellingnya. Tapi setelah narasi itu kita disuguhkan lagi aksi pertarungan epic antara Burning Rescue dengan para Mad Burnies, di mana ditunjukkan dengan action yang benar-benar dinamis, kamera putar kemana-mana, warna-warni dari animasinya juga keren sekali gitu kan. Animasi di anime ini dibuat dengan penggabungan antara animasi tradisional ala anime Jepang, di mana digambar satu persatu per frame, dan digabung dengan teknologi CGI. Ya mungkin aku mau ngasih tahu pertama-tama, aku nggak terlalu suka anime mecha, karena menurutku anime mecha tuh agak sulit dipahami untuk otakku yang memang aku lebih ke orang yang menyukai anime-anime yang santai dan ya mungkin kadang-kadang psikologis gitu kan. Tapi ya untuk mecha aku kurang menikmati gitu. Tapi walaupun begitu aku benar-benar menikmati pertarungan di anime ini karena mechanya tuh nggak kaku gitu. Robot yang dipakai tuh nggak kaku. Bahkan ada adegan ketika buah robot si Galo ini masuk ke sebuah pipa air dan benar-benar meluncur gitu. Itu kayak orang gitu, bahkan nggak terlihat kayak robot gitu. Kata-kata yang kalian tahu ketika kalian nonton anime ini adalah unik, dan itu benar-benar direfleksikan dari seni animasinya, seni gambarnya. Setiap adegannya tuh ya piu 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 gitu, kayak semua itu kayak berantakan tapi tertata dengan rapi dan sangat kompleks. Nah, kemudian dari segi cerita, anime ini prolognya bagus, idenya bagus, walaupun ada kontroversi di persamaannya dengan Enen dan Shobotai, entah Enen yang meniru atau Promare meniru atau memang kebetulan. Tapi dari segi cerita aku suka idenya, aku suka temanya. Awal prolognya pun di pack dengan cerita yang bagus. Tapi cerita animenya menurutku agak terlalu cepat karena mungkin durasi dari film tuh ya 2 jam aja gitu kan. Dan aku merasa kayak ketika ending tuh what? Udah habis gitu, kayak udah habis aja gitu. Terlalu cepat movie-nya, banyak detail-detail yang kurang ditampilkan, banyak detail-detail yang menurutku masih bisa dikembangkan untuk bisa membuat animenya lebih bagus lagi gitu. Bahkan di bagian akhir, di bagian pertarungan, bahkan hampir di final scene gitu, itu ditunjukkan kayak asal-usul dari Burnies ini apa, terus mereka tuh sebenarnya apa, dari mana segala macam. Itu nggak sampai menurutku 10 menit atau 15 menit, nggak sampai, dijelasin doang gitu. Kayak cuman maybe 3 menit atau 5 menit dijelaskan asal-usulnya. Jadi kayak kurang bisa membuat kita simpati atau membuat kita merasa terikat dengan animenya gitu, dengan asal-usul si Burnies ini, kenapa Burnies ini kayak gitu, apa aja penderitaan mereka gitu, itu kurang terasa. Jadi menurutku kalau memang bisa lebih dilebarkan lagi detailnya, itu bakal lebih kelihatan. Tapi secara keseluruhan menurutku anime ini bagus dan itu cukup cocok untuk menemani kalian di masa-masa senggang. Dan menurutku dari kita bisa lihat semua animasi yang dibuat situ, kita bisa lihat ada kata-kata niat yang dilakukan oleh Trigger. Seperti yang mereka jelaskan tadi, mereka sudah membuat itu sejak 5 tahun terakhir, dan itu benar-benar project besar dari mereka, karena itu juga project orisinil dari mereka yang benar-benar ingin mereka tunjukkan ke dunia bahwa mereka juga bisa untuk membuat sesuatu yang bagus. Karena memang karya-karya Trigger juga rata-rata juga meledak ya. Memang kadang ada yang mereka memang berhasil untuk membuat sebuah karya ini kelihatan niatnya gitu. Mungkin itu saja review atau pendapatku tentang Promare. Jadi kalau kalian nonton, silahkan nonton. Yang mirip juga ada Enen Shobotai, temanya mirip, konsepnya mirip, everything is mirip. Tapi ya lanjut aja. Kalau lagi kalian suka, komen pendapat kalian tentang anime ini dan share kepada kawan-kawan wibu kalian. Dan jangan lupa subscribe. Jane.